Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di perkuliahan studi agama-agama. Pada sesi kali ini kita akan bahas tentang pendekatan studi agama-agama. Pembahasan tentang studi agama-agama di sini dimaksudkan sebagai pendekatan yang diadaptasi dengan kepentingan khusus studi agama-agama dalam koridor wawasan bagi semua mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Sunan Pandanarang. Pendekatan studi agama-agama dalam forum kuliah ini difokuskan pada pendekatan sintetis. Ada 4 alasan dalam penentuan fokus pendekatan ini, yaitu pertama, sifat masalah dalam studi agama-agama. Yang kedua, alasan proporsionalitas kurikuler. Yang ketiga adalah keperluan praktis di lapangan. Dan yang terakhir adalah variasi tingkat semester serta kuliah. Berpegang pada pendirian tentang kebutuhan adanya pendekatan sintetis dalam studi agama, maka dapat dinyatakan di sini bahwa pendekatan-pendekatan ilmiah, yaitu pendekatan-pendekatan historis, arkeologis, filologis, psikologis, sosiologis, fenomenologis, dan tipologis, perlu disertai dengan pendekatan khas agama, yaitu dogmatis. Dengan itu, maka pendekatan religio-saintifik atau scientificum doctriner atau ilmiah agamis perlu digunakan untuk mendekati agama. Sesuatu yang ada di balik pendekatan sintetis itu adalah keterkaitan antara realitas agama sebagai bentuk dengan nilai dalam agama sebagai sumber bagi wujudnya realitas agama. Pendekatan ilmiah dapat terperosok ke dalam permainan realitas agama yang terlepas dari nilai-nilai asali agama. Sedangkan pendekatan doktriner dapat terperanjat ke dalam apologetik agama yang menafikan pentingnya realitas sebagai tempat tumbuh suburnya pengalaman dan sejarah agama. Oleh karena itulah, pendekatan sintetis diperlukan dengan harapan agar diperoleh gambaran yang komprehensif dan makna-makna yang proporsional tentang agama. Sikap dalam studi agama-agama. Sesuai dengan karakteristik studi agama-agama, sikap-sikap di bawah ini perlu diperhatikan agar diperoleh hasil yang proporsional dalam studi, yaitu memandang agama-agama sebagai realitas objektif baik dalam aspek doktrin normatif maupun aspek historis empiris. Kemudian, berusaha menemukan makna-makna dalam realitas agama-agama dalam aspek-aspek doktrin normatif, realitas historis empiris, dan fenomena sosial. Pengkaji tidak bersikap apologis dan tidak bersikap apologetis terhadap agamanya sendiri. Selanjutnya, pengkaji tidak bersikap diskriminatif terhadap agama orang lain. Kemudian, berusaha menemukan nilai-nilai universal dalam agama. Selanjutnya, idealnya bisa bersikap terbuka atau inklusif terhadap kelebihan dan kelemahan berbagai pendekatan yang digunakan. Kemudian yang selanjutnya, idealnya mencoba untuk menggunakan berbagai pendekatan secara sintetis atau sirkular atau terpadu agar diperoleh kemungkinan-kemungkinan baru yang lebih kondusif untuk menjawab persoalan-persoalan baru keagamaan kontemporer. Studi agama-agama adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan yang berusaha untuk memahami gejala-gejala kepercayaan dalam agama-agama dan hubungan antar agama-agama, baik dalam aspek normatif doktrinal, historis empiris, maupun kritis filosofis,
Pemahaman ini meliputi nilai-nilai kedirian suatu agama dan persamaan serta perbedaan antar agama. Dalam studi tersebut, struktur yang asasi dari pengalaman keagamaan manusia dan pentingnya bagi hidup dan kehidupannya dipelajari dan diperbandingkan secara objektif, bukan secara apologis dan apologetis. Kuliah studi agama-agama dengan mengkaji berbagai literatur dan perspektif banyak agama, model field trip, menghadirkan para praktisi lintas agama, dan model-model lainnya merupakan langkah yang berani. Demikian itu senada dengan ungkapan Jacques Wardenberg yang menyatakan bahwa menjadikan agama sebagai objek kajian empirik dan menelitinya sebagai realitas manusiawi bukan hanya memerlukan usaha keras, melainkan juga keberanian yang cukup. Keberanian dan kebaruan tersebut sangat mungkin berhadapan dengan tantangan-tantangan yang akan muncul, baik secara kelembagaan, keilmuan, maupun sosiokultural, khususnya di kalangan kampus yang berbasis culture pesantren dan bertipe tradisional modern. Meski bagaimanapun yang akan terjadi, justru yang terpenting adalah konsentrasi terhadap pelaksanaan kuliah secara proporsional. Oleh karena itulah, diharapkan kepada pemandu atau dosen atau guru-guru bersama semua peserta studi agar berpartisipasi dalam kuliah tersebut secara seksama dan dinamis sesuai dengan tujuan kurikulum. Berikut adalah skema agama-agama menurut Fritjof Schuon dalam buku The Transcendent Unity of Religions. Ini adalah sebagai pengantar metodologis kuliah studi agama-agama. Ini adalah kita gambarkan sebagai puncak esoterisme atau puncak kedalaman tertinggi dari agama. Kemudian ini adalah agama. Ini adalah banyak warna-warna agama, ada biru, ada oranye, ya. Ini kita ibaratkan warna agama. Kalau dalam bukunya Fritjof Schuon berbentuk garis-garis, ada yang paling atas menggambarkan yang maha kuasa atau Tuhan. Oke, misalnya ini adalah agama Hindu, kemudian warna selanjutnya adalah agama Buddha, kemudian ada agama Konghucu, kemudian agama Yahudi, kemudian ada agama Kristen, kemudian agama Islam yang hijau. Di sini ada sebuah garis yang memisahkan. Garis ini adalah garis pemisah antara dimensi esoterisme dan dimensi eksoteris. Di sini adalah wahyu. Dan kemudian di sisi sebelah atas garis putus-putus adalah dimensi esoteris tadi, di mana di dimensi esoteris itu adalah dimensi ilahi, dimensi yang absolut, mutlak, adi kodrati, intelek, hakikat, tidak terbatas. Dimensi di bawah garis putus adalah bentuk-bentuk atau moral terbatas, melibatkan akal budi, perasaan, sikap, dan perilaku. Hal ini bersifat teologis. Dimensi esoteris bersifat metafisik. Kemudian, dimensi eksoterisme bersifat fenomenologis. Paling tidak seperti ini, kalau dalam gambaran Fritjof Schuon tentang agama-agama. Esoterisme adalah paham yang menguasai kerohanian. Esoterisme merupakan titik temu semua agama, dengan puncaknya sebagai skema di atas, tidak terbatas oleh bentuk-bentuk agama tertentu.
Esoterisme adalah paham yang menyatakan bentuk-bentuk ritual ibadah. Esoterisme merupakan bentuk-bentuk agama-agama yang bersifat individual, terbatas oleh bentuk-bentuk agama-agama tertentu. Solusi dari Suwon, dalam inti agama-agama terdapat kesatuan yang bersifat moral atau ibadah, teologis atau keyakinan atau iman, dan juga metafisik, kebenaran mutlak. Sifat moral dilakukan dengan perilaku nyata, sifat teologis dilakukan dengan hati, dan sifat metafisik dilakukan dengan intuisi. Inti agama adalah cinta kepada Tuhan. Tuhan merupakan sumber kebenaran dan keindahan. Dengan demikian, keberagamaan berarti sumber Inti agama adalah cinta kepada Tuhan. Tuhan merupakan sumber kebenaran dan keindahan. Dengan demikian, beragama berarti sumber mencintai kebenaran dan keindahan. Kesetiaan atau komitmen sebagai kunci pandangan tentang hubungan antar agama-agama. Dalam keyakinan teologis, kesetiaan atau komitmen kepada agama-agama tertentu mengatasi segala-galanya. Kesetiaan lain dipandang jahat atau keliru dan harus dirombak dengan pertimbangan atau syarat bahwa kesetiaan atau kepercayaan agama itu pertama, merosot dan fungsinya sebagai penyelamat. Selanjutnya, dikembangkan di luar wilayahnya, misalnya agama Kristen dikembangkan ke Arab dan sebagainya. Jika dua syarat itu dilanggar oleh suatu agama, maka agama tersebut membantah keluhuran dan hak hidup agama lain. Problem komparatif istilah metafisik dalam filsafat dan studi agama-agama. Dalam filsafat, metafisik merupakan bagian dari kajian, tetapi dalam studi agama-agama metafisik justru di luar jangkauan filsafat. Demikian analisis kritis Suwon. Metafisika hanya dapat diperoleh dari luar jangkauan kemampuan manusia. Ia merupakan intelek yang bersumber langsung dari Tuhan. Sedangkan filsafat diperoleh dengan akal budi manusia. Atas dasar itu, kemudian dinyatakan bahwa intelek tidak diciptakan, sedangkan akal budi diciptakan. Metafisik atau intelek dapat diperoleh dengan intuisi. Intuisi merupakan partisipasi aktif manusia untuk memperoleh pengetahuan metafisik dari Tuhan sebagai kebenaran mutlak di luar kemampuan manusia karena sifat intelek yang ilahi. Kemudian, iman merupakan partisipasi pasif manusia dalam menerima eksoterisme agama, bersifat individual dan pribadi, yang telah diterjemahkan dari wahyu Tuhan. Inti seluruh pemikiran Suwon, bagi kaum eksoteris, Tuhan terutama dicintai, sedangkan bagi kaum eksoteris, Tuhan terutama dipahami. Meskipun akhirnya kaum eksoteris memahami apa yang dicintainya, dan kaum esoteris mencintai apa yang dipahaminya. Dengan ungkapan lain yang sederhana, kaum eksoteris mencintai Tuhan karena pandangan pertama, sedangkan kaum esoteris mencintai Tuhan seperti ungkapan Trisna Jalaran Sangkan Kulina. Cinta tumbuh karena sering berinteraksi. Adapun beberapa buku terkait dengan studi agama-agama misalnya sebagai berikut. Dan masih banyak buku yang lainnya. Terima kasih untuk sekali ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.